Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosinta Helendri Syumpusunggu dengan NPM 25130414041, mahasiswa baru Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan yang ketiga, yaitu menceritakan cerita lisan pada mata kuliah pembelajaran berbicara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Joko Tarub. Joko Tarub merupakan sebuah cerita rakyat yang paling terkenal di daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Konon katanya, cerita Joko Tarub benar-benar terjadi di Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Nama desa Widodaren diambil dari bahasa Jawa, yaitu Widodari, yang berarti bidadari. Pada suatu hari hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara, karena ia tidak memiliki anak dan suaminya telah lama meninggal dunia. Nama janda tersebut ialah Mbok Rondo Tarub. Karena kesepian, akhirnya Mbok Rondo Tarub pun memutuskan untuk mengangkat seorang bayi laki-laki yang ia beri nama Joko Tarub. Mbok Rondo sangat menyayangi dan merawat Joko selayaknya anak kandungnya sendiri. Sehingga Joko Tarub pun berbakti kepada Mbok Rondo. Joko seringkali membantu Mbok Rondo di sawah dan juga di ladangnya. Selain itu, Joko juga sangat gemar untuk berburu hewan di hutan. Hingga pada suatu hari, Mbok Rondo memanggil Joko untuk berbicara. Joko, kau sudah dewasa. Kau sudah bisa menikah, agar di saat Mbok meninggal ada seseorang yang merawatmu, katanya. Dan Joko pun menjawab, untuk saat ini aku tidak bisa, Mbok, tapi pasti nanti aku akan menikah, katanya. Tapi tak lama setelah percakapan itu, Mbok Rondo pun meninggal dunia. Setelah kepergian Mbok Rondo, Joko menjadi sangat berubah. Ia menjadi pemalas dan tidak mau bekerja. Hingga pada suatu malam ketika Joko sedang tertidur, ia sedang bermimpi. Ia bermimpi memakan daging rusa yang sangat lezat. Namun mimpi itu terhenti ketika pagi telah datang. Di pagi itu juga Joko Tarub memutuskan untuk berburu hewan rusa di hutan. Namun sayangnya setelah seharian ia berburu hewan, tak dapat satu hewan pun yang dapat ia buru. Karena lelah dan lapar, akhirnya Joko Tarub pun memutuskan untuk tidur dan istirahat sebentar di bawah pohon rindang. Ketika Joko Tarub sedang tertidur, turunlah 7 bidadari dari kayangan yang hendak mandi di telaga. Yang jarak pohon rindang antara telaga itu tidak jauh. Di saat 7 bidadari ini sedang mandi, angin berhembus kencang sehingga satu selendang terbang terbawa angin dan terhenti di bawah pohon rindang di tempat Joko tertidur. 6 bidadari ini telah kembali ke kayangan menggunakan selendangnya. Namun yang satunya ia menangis karena ia tidak dapat kembali ke kayangan karena selendangnya hilang dan ia tidak tahu di mana selendang itu. Karena mendengar suara tangisan, akhirnya Joko Tarub pun terbangun. Dan ia sangat terkejut ketika melihat selendang. Ini selendang siapa? Sangat indah. Aku tidak pernah melihat selendang seindah ini, kata Joko Tarub. Tapi suara tangisan itu semakin kencang, sehingga Joko Tarub pun berusaha mencari di mana asal suara itu. Sampailah Joko Tarub di telaga dan ia melihat bahwa bidadari itu sedang menangis. Dan ia bertanya, kau ini siapa? Mengapa kau sendiri di sini? Kau jin atau lelembut? Kata Joko Tarub. Lalu bidadari itu pun menjawab, namaku Nawang Wulan. Aku bidadari, aku bukan jin ataupun lelembut. Aku tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangku hilang. Apakah kau melihat selendangku? Kata
bidadari tersebut yang bernama Nawang Wulan. Di saat itu juga Joko Tarub berpikir bahwa Nawang Wulan adalah jodohnya, karena Joko Tarub telah jatuh hati kepada bidadari tersebut. Namaku Joko Tarub, rumahku di desa sebelah. Hari sudah mulai gelap, dan ketika malam, hutan akan dikelilingi oleh hewan-hewan buas. Lebih baik kau ikut denganku pulang ke rumah, kata Joko Tarub. Lalu bidadari ini pun mengiyakan ajakan Joko Tarub untuk pulang ke rumahnya. Tak lama setelahnya, mereka pun memutuskan untuk menikah dan lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Nawangsih. Ketika suatu hari, ketika Nawang Wulan memasak nasi, ia ada suatu keperluan dekat sungai sehingga ia memanggil suaminya. Kang Mas, bolehkah aku minta tolong agar engkau memperhatikan masakan nasi ini? Tolong perhatikan kayunya, tolong perhatikan kayu bakar dan apinya. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Dan ingat, jangan kau buka tutupnya, kata Nawang Wulan. Lalu setelahnya ia pergi. Namun, di sisi lain, Joko Tarub sangat penasaran. Mengapa aku tidak boleh membuka tutup itu? Memangnya ada apa? Karena rasa penasaran yang sangat besar, akhirnya Joko Tarub pun tak menghiraukan pesan dari istrinya. Ia membuka tutup nasi itu dan ia melihat bahwa Nawang Wulan hanya memasak 1 butir nasi. Joko Tarub pun terheran-heran. Kenapa Nawang Wulan hanya memasak 1 butir nasi? Lalu kenapa tiba-tiba nanti bisa ada 1 bakul? Mungkin karena dia bidadari, itu adalah kekuatannya. Tak lama setelahnya Nawang Wulan pun kembali ke dapur itu. Dan saat ia membuka tutup nasi itu, ia sangat terkejut karena nasi itu tetap utuh menjadi 1 butir. Kang Mas telah melanggar perintahku. Aku telah kehilangan kekuatanku dan aku tidak akan bisa memasak nasi dengan 1 butir, katanya. Lalu Nawang Wulan pun memasak nasi sesuai dengan takaran pada umumnya. Sehingga beras di lumbung padi pun setiap hari kian hari semakin menipis. Hingga pada beras yang terakhir, ia melihat bahwa selendangnya ada di sana. Ia sangat marah dan ia segera berlari menuju sawah di mana ada Joko Tarub di dalamnya. Kang Mas, selama ini kau yang menyembunyikan selendangku. Mengapa kau menyembunyikan selendangku? Joko Tarub pun sangat terkejut dan sangat terheran-heran. Mengapa bisa Nawang Wulan menemukan selendangnya? Lalu Nawang Wulan pun berkata, ayo sudahi hubungan ini. Aku tidak sudi tinggal bersama pria yang telah membohongiku. Aku akan kembali ke kayangan, katanya. Lalu Joko Tarub pun sangat panik dan ia memohon-mohon kepada Nawang Wulan. Tolong maafkan aku, jangan tinggalkan aku. Pikirkanlah Nawangsih, anak kita. Ia masih sangat kecil untuk kau tinggal, katanya. Lalu Nawang Wulan pun meminta permintaan. Di belakang rumah kau buatkanlah danau dan biarkanlah Nawangsih di situ. Maka setiap malam aku akan di situ untuk menyusuinya. Lalu tak lama setelahnya, Nawang Wulan pun kembali ke kayangan menggunakan selendangnya. Untuk mengakhiri cerita rakyat ini, izinkan saya untuk berbantu mencuci piring sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.